Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makna perjanjian internasional. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Riyadi. Saya Arnindia Zetira. Saya Bethesda Abigail. Saya Fitria. Saya Musya Aulia. Saya Kisti Aulia. Saya Zahra Melia Putri. Di sini kami ingin memulai presentasi yang berjudul Makna Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral atau antara dua negara, maupun multilateral atau dibuat oleh lebih dari dua negara. Sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli, selain sejumlah rumusan definisi di atas, ada pula pengertian perjanjian internasional berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Muchtar Kusuma Atmaja, George Schwarzenberger, dan Michel Fely. Yang pertama, Muchtar Kusuma Atmaja. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua, George Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Yang ketiga, Michel Fely. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional. A. Perundingan, negotiation. B. Penandatanganan, signature. C. Pengesahan, ratification. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya adalah saya sendiri, Muhammad Tasyabiah, dan saya persilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Renaldo Nathaniel Christian. Baik, perkenalkan, nama saya Tiar Abi Haidar Seranggun. Nama saya Khairunisa. Nama saya Siska Mutiara. Saya Puja Yulestari. Saya Stefania Elizabeth Caroline Pembuku. Ya, kelompok kami dapat tugas untuk menjelaskan kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Namun, apakah Anda tahu bahwasanya kebijakan politik luar negeri di Indonesia terbagi menjadi 3 masa? Apa saja masanya? Yaitu ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Maka dari itu, izinkanlah kelompok kami untuk menjelaskan ketiga topik tersebut agar teman-teman semua tahu dari penjelasan kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu kebijakan politik luar negeri di Indonesia itu tersendiri. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya, yaitu di luar negeri. Yang kemudian diterjemahkan dalam langkah nyata melalui serangkaian kebijakan dan diplomasi. Nah, setelah mengetahui arti dari kebijakan politik luar negeri di Indonesia tersendiri tersebut, mari kita bersama-sama simak penjelasan bagian-bagiannya.
Baik, bagian pertama yaitu tentang kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa Orde Lama. Pengertiannya yaitu kehidupan politik pada masa Orde Lama di tahun 1959 sampai 1966, yaitu dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa sih periode demokrasi terpimpin? Periode demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara atau berpusat pada pemimpin negara. B. Pembahasan. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini, Indonesia terkenal mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Bukan hanya aktifannya, dan juga peranannya di kancah internasional, tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Masa Orde Lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta, dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-blok. Apa sih itu non-blok? Gerakan non-blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi antara kedua negara tersebut merebah ke negara-negara lain, termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pencetus non-blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen atau bebas dan aktif yang hingga kini kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan salah satu negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakan keseriusan sikapnya. Namun, pada masa Orde Lama, Indonesia tidak menerapkan sepenuhnya politik bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas, terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke timur dan dekat dengan negara-negara komunis, seperti Cina dan USSR. Dibandingkan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar mercusuar di mana dibuat poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Hal ini menyurut kontroversi di mata dunia internasional karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif pada saat itu. Silakan Tiar, dilanjutkan. Ya, selanjutnya saya pengertian kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa Orde Baru. Pengertian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timur-Timur, kembali menjadi anggota PBB, dan membantu mediasi berakhirnya konflik di Kamboja. B. Pembahasan pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ditunjukkan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pada masa Orde Baru ada 5, yaitu yang pertama, 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno meluncurkan konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan super semar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966.
Yang kedua, memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina setelah peristiwa 30 September 1965. Pemerintah di bawah Soekarno menuduh RRC menandai dengan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu, hubungan diplomatis dengan Cina diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. Yang ketiga, ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. Yang keempat, menginovasi Timur Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Stalin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timur Timur, Indonesia menginovasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja. Yang kelima, kembali menjadi anggota PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 di bawah pimpinan Soekarno yang membentuk organisasi tandingan Konevo, namun setelah digantikannya Soekarno dengan Soeharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966 dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja. Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988 dan 1989. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi anggota PBB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa reformasi sekarang. Pengertian, masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya di Indonesia. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru pemerintah Soeharto ke masa selanjutnya. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Pembahasan. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi bertujuan untuk mengatasi krisis di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat demokrasi dan liberalisasi sangat terlihat dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi. Berikut kondisi politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia pada masa reformasi. 1. Pada masa B.J. Habibie. Pada masa reformasi, B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia. Selain itu, Habibie juga bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk merealisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam jurnal Reformasi Menuju Demokrasi, Kebijakan Luar Negeri pada masa Presiden B.J. Habibie tahun 2019, karya Iskandar Hamonangan, mengenai masalah Timur Timur, B.J. Habibie memberikan pilihan terhadap rakyat Timur Timur untuk merdeka agar tidak menjadi persoalan berat Indonesia pada masa mendatang. 2. Masa Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, politik luar negeri diterapkan Indonesia adalah Proklamasi Persatuan. Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa.
Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapat dukungan dan pengakuan atas integrasi nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC, dan negara Timur Tengah. Yang ketiga, masa Megawati. Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan Indonesia internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah. 4. Masa Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Jurnal Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia 2016, karya R.S. Inayati, Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus ilegal logging, kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, dan masalah perbatasan di Kepulauan Ambalat. Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa SBY juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat internasional. Baik, demikianlah presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan presentasi ataupun penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya dan ada salah kata, mohon dimaafkan karena itu murni dari kesalahan kami, dan apabila ada lebihnya, itu murni dari Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Duyananda Putra dari kelas IPS 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nafi dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam dari kelas 11 IPS 1. Dan saya Raihan Kamaludin. Saya Raihan Kamaludin ingin mempresentasikan Konferensi Asia Afrika 1955, persiapan hasil dan kendala. Latar belakang KAA. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur. Berakhir Perang Dunia II pada Agustus 1945 bukan berarti situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia berakhir dan langsung tercipta perdamaian dan keamanan dunia. Di belahan dunia, terutama di wilayah Asia dan Afrika, masih ada masalah, bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti yang terjadi di Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Penyebab permasalahan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Selatan, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. Akibatnya permusuhan terselubung tetap hidup bahkan bertumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika mengutip sumber belajar Kembukdit RI. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika diadakan pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penyelenggara KAA 1955 adalah 5 negara dalam Konferensi Kolombo sekaligus peserta Konferensi Pancanegara. Adapun 5 negara pengagas Konferensi Asia di Afrika adalah: 1. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 2. Ceylon diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Koetawala. 3. Burma diwakili oleh Perdana Menteri UNU. 4. Pakistan Perdana Menteri Muhammad Ali. 5. India diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru.
Persiapan KAA. Pada 15 April 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada 25 kepala pemerintah negara ASEAN dan Afrika, tetapi ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya. Sebanyak 24 negara menerima baik undangan, meski pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Gedung dana pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi, Hotel Homan, Hotel Priangers, dan 12 hotel lain serta perumahan perorang dan pemerintah dipersiapkan sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Saat memeriksa persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan pergantian nama beberapa tempat dengan tujuan menciptakan suasana yang sesuai tujuan konferensi. Sebanyak 24 negara dari Asia dan Afrika menghadiri KKA, yaitu 1. Afghanistan, 2. Kamboja, 3. Republik Rakyat Tiongkok, 4. Mesir, 5. Ethiopia, 6. Pantai Emas, 7. Iran, 8. Irak, 9. Jepang, 10. Yordania, 11. Laos, 12. Lebanon, 13. Liberia, 14. Libya, 15. Nepal, 16. Filipina, 17. Saudi Arabia, 18 Sudan, 19 Syria, 20 Thailand, 21 Turki, 22 Republik Demokrasi Vietnam, 23 Vietnam Selatan, 24 Yaman. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah sebagai negara pemrakarsa konferensi sebagai tuan rumah konferensi Panca Negara di Bogor tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 sebagai pertemuan pendahuluan KKA dan sebagai tempat penyelenggaraan KKA 1955. Tujuan konferensi Asia Afrika adalah untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika dan menenteng penjajahan negara-negara barat. Kendala KAA 2. Dalam penutup komunike terakhir dinyatakan bahwa KAA menganjur supaya kelima negara penyelenggara pertimbangkan untuk adanya konferensi kedua dengan meminta pendapat negara-negara lain. Tetapi usaha untuk mengadakan konferensi Asia Afrika kedua selalu mengalami hambatan yang sulit diatasi. Penyelenggara KAA 2 hampir terwujud pada 1964, tetapi tiba-tiba negara tuan rumah Aljazair terjadi pergantian pemerintahan sehingga konferensi tidak jadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Praya Kayata dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia di ASEAN. Saya bersama teman-teman saya Fahmi Bayhaki, Hasan Al-Bulkia, Arjuna Diputra, Bintang Maldini, Vio Bagus, dan Heri Sabarno. Berikut presentasi yang telah kami rangkum. Peran Indonesia di ASEAN. 1. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT pertama. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dan dalam konflik tersebut. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro
National Front Liberation atau MNVL berkonflik, kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Juga membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal, serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Permasalahan narkotika dan juga menjadi isu serius di kawasan ASEAN juga tidak luput dari pantauan. Kasus narkotika yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi inisiator dari pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force atau ASITF. Indonesia memiliki peran untuk menjadikan pelabuhannya sebagai daerah perbatasan dalam pengawasan narkotika dan prekursor narkotika. 4. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, Indonesia pun turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUUF. Pada 2015, Indonesia juga sukses menjadi pemrakarsa East Asia Summit atau EAS, Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang juga disepakati pada tahun yang sama. 5. Memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia ikut memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region pada Juli 2016 lalu. Turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Ketika isu pekerja migran mencuat, Indonesia pun tutur meyakinkan tersepakatinya ke Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion. Secara khusus, deklarasi ini menggaris besarkan pada bentuk dan upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja, serta memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi para pekerja yang berbasis di sektor informal. Peran Indonesia dalam ASEAN tentu diwujudkan tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemprakarsanya, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Tidak hanya itu saja, peran Indonesia dalam ASEAN juga pernah mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara. Kala itu selama menjadi anggota tidak tetap PKPBB, Indonesia sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya Iswatun Hasanah. Olivia dari kelas 11 IPS 1. Saya Nazira Damayanti. Nama saya Amelia Dwianti. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk dapat menjalankan tujuan PBB, Indonesia sebagai salah satu anggota mesti menjalankan peran-peran yang tertuang dalam pasal 2 bab 1 Piagam PBB, yakni turut berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pemimpin dan anggota tetap organisasi PBB memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara.
dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Saat Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia, mengutip dari artikel yang terbit dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI, Menteri Luar Negeri Retno Lestari P. Marsudi dalam pidatonya setelah Indonesia didapuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB DKPBB pada 2 Januari 2019 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus Indonesia dalam menjalankan keanggotaan sebagai DKPBB, antara lain adalah upaya untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar kontributor pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Perdamaian bukan semata-mata tidak adanya perang. Ini juga tentang komitmen terhadap perdamaian. Hal ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, ujar Yusuf Kala dalam debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-73. Dari pernyataan Yusuf Kala, komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian tak terbatas hanya dalam menjaga perdamaian dalam bidang militer ataupun pertahanan, namun juga dalam bidang diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dalam sejumlah diplomasi perdamaian seperti berikut. 1. Pelopor berdirinya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, mengatakan Jakarta Informal Meeting JIM pada 1984 untuk menyelesaikan konflik di Kamboja. 2. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang mana melahirkan Desa Sila Bandung. 3. Menggelar konferensi Kolombo pada 1954 untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin dan